Kali ini kami akan mereview alur cerita yang berjudul 21 Blackjack. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang sekelompok mahasiswa di universitas ternama MIT yang berusaha membuat kasino bangkrut. Kelompok ini memiliki rumus matematika dalam memenangkan setiap permainan blackjack-nya. Hal tersebut membuat mereka mendapatkan ratusan dolar dalam setiap permainan. Wow. Seperti biasa guys, jangan lupa pasang earphone, kunci pintu kamar, ambil tisu, tidak, jauhi keramaian dan perhatikan baik-baik. Dan ini dia film 21 Blackjack tahun 2008. Film berawal di mana seorang yang bernama Ben ingin mengajukan beasiswa gratis di Harvard University. Di pertemuan itu, Ben menjelaskan kepada Profesor Phillips bahwa dia pernah menjadi juara matematika se-Amerika dan juga mempunyai penelitian tentang robot serta memiliki nilai bagus saat masuk di kedokteran. Namun di sini hanya satu saja yang akan menerima beasiswa itu. Sedangkan di saat ini ada 76 orang yang mendaftar dan memiliki nilai yang bagus seperti Ben. Dengan kata lain, beasiswa itu bukan dilihat dari yang paling cerdas dan pintar saja, tapi siapakah yang paling spesial di antara mereka. Semenjak ditinggal ayahnya, masalah perekonomianlah yang membuat ia mengurungkan niat masuk ke Harvard University dan lebih memilih untuk kuliah di MIT. Di setiap harinya, ia banyak meluangkan waktu untuk bekerja dan menyelesaikan proyek robot bersama teman-temannya. Ben dan teman-temannya adalah mahasiswa yang terbilang lugu dan cupu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan berdiskusi mengenai proyek robot mereka yang akan diperlombakan nantinya. Dan tak jarang, di berbagai kesempatan, Ben pun merasa iri ketika melihat teman-teman lainnya yang terlihat bahagia, seolah tak memiliki beban dan hutang dalam hidupnya. Hari-hari biasanya, Ben lanjutkan dengan berkuliah seperti teman-teman lainnya. Karena sejatinya Ben ini adalah mahasiswa yang paling pintar, tak jarang ia mendapatkan perhatian dari beberapa dosen saat di kelasnya, termasuk Mikey, yang saat itu mengajar dan merasa terpukau dengan kepintaran Ben yang dapat menjawab pertanyaannya. Suatu malam saat Ben asik mengerjakan tugas, tiba-tiba datang seorang mahasiswa dan mengajaknya ke suatu ruangan. Kemudian di sana, Ben bertemu dengan beberapa mahasiswa lainnya. Mereka adalah Fisher, Choi, Kiana, dan Jill. Bahkan, di sana ia bertemu dengan dosennya yaitu Mikey tadi. Mikey sangat terkesan dengan kecerdasan Ben yang selalu ia berikan saat Mikey mengajar. Dan karena keistimewaan Ben itulah, Mikey menawarkan pada Ben untuk masuk ke dalam tim mereka dan mengikuti sebuah permainan kartu yang bernama Blackjack di akhir pekan mereka kuliah. Dengan kecerdasan yang Ben punya, Mikey benar-benar merasa yakin jika Blackjack akan mengantarkan Ben pada hal yang menjanjikan dan bahkan bisa membuatnya menjadi orang yang paling kaya di dunia. Namun, karena Ben masih bingung maksud dan kejelasan mereka itu apa, ia pun akhirnya menolak dan memberikan alasan bahwa di akhir pekan, ia saat itu sibuk mengerjakan proyek bersama teman-temannya. Di scene selanjutnya, di saat Ben sedang bekerja, tiba-tiba Jill muncul dan datang untuk membeli dasi. Oh, well, seat belts, so I can knock off 5% from the $69,042 and... Ben tentu saja sangat grogi karena rupanya ia menyukai Jill. Namun, di sini Ben harus bersikap profesional. Ia melayani Jill dengan semestinya. Dalam percakapan mereka itulah Jill menjelaskan maksud dan tujuan ia datang ke sana. Yang ternyata ia membujuk Ben untuk masuk ke tim Blackjack dan ikut bersama mereka ke Las Vegas. Dan sebelum pulang, Jill pun kembali meyakinkan jika Ben bisa ikut bersama mereka ke Las Vegas, maka Ben menjadi apapun yang ia inginkan. Singkat cerita, tampak Mikey sedang mengajarkan seputar permainan blackjack kepada beberapa mahasiswa di sana. Sayangnya, dari semua yang ada, tidak satu pun yang dapat menjawab pertanyaan Mikey. What's count? +9. No. +11. No. Sampai pada akhirnya, satu suara yang menjawab dengan sangat tepat. +13. Count. +13. Ternyata itu adalah Ben yang memutuskan untuk ikut dan bergabung bersama mereka. Sejak hari pertama bergabung, Ben pun mulai belajar dan menguasai permainan blackjack bersama rekan setimnya. Dari jam istirahat dan jam kelas, Ben pun tak pernah lepas mempelajari dan menghafal setiap kartu blackjack. Dan untuk memudahkan memainkan permainan bersama timnya ini, ia juga turut menghafal beberapa angka yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan beberapa hari kemudian, Ben pun bisa dengan cepat menghafal dan memahami permainan yang akan mereka lakukan nantinya.
Di lain waktu, Ben mengungkapkan alasan mengapa ia bergabung ke tim blackjack-nya Mikey. Semua itu tak lain hanya karena masalah ekonominya dan untuk mendapatkan biaya masuk ke Harvard University. Setelah ia yakin mengumpulkan uang $300.000, ia pun akan keluar dari permainan tersebut. Dan Mikey pun menjawab bahwa ia mengerti apa yang Ben inginkan. Dan ia pun meyakinkan menghitung kartu adalah tindakan aman dan bukan tindakan ilegal. Pada suatu malam, Mikey menyuruh Choi untuk menjelaskan aturan mainnya. Jadi begini guys, kita coba mempelajari trik orang ini ya. Dari 5 orang anggota itu, nantinya 3 orang akan mencari meja dan mulai menghitung kartu yang keluar. Setelah semuanya terhitung, 1 orang akan masuk ke meja blackjack tersebut dan membuat taruhan yang besar. Setelah menang di meja yang satunya, nantinya dia akan pindah ke meja lainnya yang telah dihitung kartu-kartunya. Sehingga dengan sistem random tersebut, mereka nantinya tidak akan ketahuan. Namun, ketika seseorang salah menghitung kartu atau ada kondisi darurat lainnya, seseorang akan memberi tanda untuk keluar dari meja itu. Singkat cerita, tibalah mereka di akhir pekan. Ben pun terkagum setelah melihat kota Las Vegas yang selalu hidup 24 jam. Kalau di Indonesia sama kayak Jakarta kali ya. Sebuah kota yang penuh dengan puluhan kasino dan orang-orang yang punya mimpi untuk menjadi kaya di permainan yang ada di sana. Setibanya mereka di salah satu hotel mewah yang ada di sana, Mikey pun mulai membagikan identitas palsu kepada mereka. Semua itu dilakukan agar mereka terlihat cukup umur dan diperbolehkan masuk ke dalam kasino. Di saat itu, Mikey menjelaskan kepada Ben, di saat masuk nantinya, mereka akan tidak saling mengenal satu sama lain. Sementara dirinya sendiri akan memandu mereka dan memantau dari jauh permainan tersebut. Dan tibalah saatnya mereka bermain. Ben memperhatikan teman-temannya sudah lebih dulu berada di meja. Setelah ia mendapatkan kode, Ben pun akan masuk ke meja dan memasang taruhan besar. Kartu demi kartu pun keluar dari tangan bandar. Dan tak perlu ragu dan bingung, Ben pun sudah bisa menebak di mana ia bisa memasang taruhannya. 9 plus 15. That counts 16. Singkat cerita, di setiap mejanya, kemenangan demi kemenangan Ben raih dengan sangat mudah. Dan saat pagi datang, Ben pun keluar dengan kemenangan yang cukup banyak. Baru sebentar tertidur, sialnya Ben dibangunkan oleh Jill dan membagikan uang hasil kemenangan tadi malam. Serta Jill memuji kemampuan Ben bahwa ia berhasil menghitung kartu dan tidak pernah salah dalam permainannya. Ben sangat senang mendengarkan pujian dari orang yang ditaksirnya itu. Namun, ia mengungkapkan bahwa ia akan keluar dari permainan tersebut setelah berhasil mengumpulkan biaya masuk ke Harvard University. Selang waktu, Mikey pun mengumpulkan kelima anggotanya untuk memberikan pengarahan. Di sini, ia memuji kemampuan Ben yang tidak pernah salah dalam menghitung. Sementara Fisher mendapatkan teguran dari Mikey karena ia tidak pernah mau mundur di saat mendapatkan kode untuk keluar.